Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian memiliki peran yang akan membuat anaknya itu menjadi Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu lahir di atas fitratul Islam, mengenal agama Islam, dan puncaknya adalah mengenal dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika fitrah seseorang dalam kemurniannya, kesuciannya, mesti dia beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita tahu adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, mereka menyembah batu atau patung. Itu sebenarnya mereka hanya ikut-ikutan, kecucuimi dalam hal ini. Mereka kemudian melakukan perjalanan dagang, lalu kemudian melewati kaum yang kemudian menyembah batu atau patung, lalu kemudian tradisi itu dibawa di Mekah, dibawa ke Mekah, lalu mereka membuat patung. Tapi tidak semua orang-orang Arab pada saat itu menerima. Sebagian Allah Subhanahu wa taala yang kemudian masih di atas fitrahnya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya saya mengetahui ada yang menciptakan alam ini, dan itu bukan batu ini. Seandainya kita ingin menyembah, maka yang pantas untuk kita sembah adalah yang membuat patung tersebut. Karena patung atau batu ini dibuat oleh manusia. Kenapa yang disembah patungnya bukan yang membuatnya? Seperti itu ketika seseorang itu di atas fitrah, di atas akidah dan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk tujuan itu. Maka untuk para orang tua, tugas kita adalah merawat kesucian fitrah anak kita itu, merawat dan memperbaiki fitrah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal, dari tontonan yang mengajarkan kesyirikan, film-film yang mempertontonkan kepada anak kita dewa-dewa misalnya, perdukunan,
hal-hal yang sifatnya gaib, bahwa ada yang mengatur selain daripada Allah, ada yang berkehendak selain daripada Allah, itu kita hindarkan. Dan itu adalah tugas kita sebagai bapak, orang tua. Dan kita memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk itu, untuk menghindarkan televisi atau tontonan yang tidak benar yang akan merusak akidah, untuk menghindarkan misalnya HP dari anak-anak kita yang merusak akidah dan tauhidnya. Setelah itu kemudian mereka tetap menonton di tempat lain atau menggunakan HP di tempat lain, kita tidak akan lagi ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dina nakutanaki fong Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menjalankan kewajiban. Jadi tugas terpenting bagi orang tua adalah menjaga, merawat fitrah keturunan kita. Makanya pendidikan yang paling baik, kalau orang bicara pendidikan, maka tentu yang paling baik itu adalah pendidikan Islam. Bagaimanapun kemudian di kampus-kampus diajarkan sistem pendidikan, atau di sekarang kita ini ya mendapatkan materi-materi atau teori-teori pendidikan, tapi kita tidak tahu kemana arahnya. Tapi pendidikan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, alumninya jelas, para sahabat ridwanullahi alaihi. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ilmu apa yang dibutuhkan itu kita bisa jumpai di Madinah. Orang-orang yang kita butuhkan untuk kemudian memakmurkan dunia ini, itu kita akan jumpai dari kalangan sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka di atas akidah, dan itu adalah poin yang pertama. Sebab ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tauhid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat ke Yaman, Mu'adz bin Jabal, Nabi mengatakan, innaka taqdumu ala qaumi ahli kitab. Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, maka yang pertama yang kamu serukan kepada mereka, ayyuhidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sewalur Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini adalah ilmu yang paling pertama untuk diajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, belajarlah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah, diyakini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tujuan pendidikan yang paling benar adalah mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada gunanya seseorang yang berpendidikan S1, S2, S3, tapi kemudian dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, tidak ada gunanya. Khasirat dunya wal akhirah, orang rugi di dunia dan di akhirat. Tidak ada manfaatnya, bahkan penghafal 30 juz sekalipun di tempat-tempat atau di pondok pesantren yang tidak menekankan ilmu tauhid, di pondok-pondok tahfiz menghafal Al-Quran, walaupun dia selesaikan 30 juz, tapi narekoma paduai menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya 30 juz. Tidak ada gunanya Al-Quran yang dibaca jika kemudian dia tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran ini seluruhnya turun untuk memurnikan akidah,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengutus semua rasul agar kiranya mengajarkan dan menyampaikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah, maka hendaknya kalian menyembahnya kepada aku. Tidak ada gunanya sekolah yang tinggi kalau tidak mengetahui bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Tidak ada gunanya sekolah yang tinggi, tidak ada gunanya prestasi kalau jika seandainya dia sakit lalu kemudian dia datang Mas Sandro. Mana akal? Kenapa tidak menggunakan kecerdasannya hanya untuk mendapatkan kesembuhan atau tongelino, lalu kemudian dia melakukan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas konsep pendidikan Islam itu. Semua sahabat Nabi SAW diajarkan agar kiranya mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat sistem pendidikan yang ada, entah berapa lama kita jalani ke sana ke sini, mondar-mandir, putar-putar kurikulumnya, tapi tidak jelas. Tidak jelas arahnya. Selesai SD, SMP, SMA, selesai S1, umurnya sudah 20-an, belum tahu bagaimana cara mengesahkan Allah, belum tahu apa-apa yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, belum tahu apa-apa yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Bahkan S2, S3 sekalipun, sering kita mendengarkan orang-orang yang mengucapkan perkataan di media, di televisi, yang dengan perkataannya itu dia keluar dari agama Islam, yang dia kemudian menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal, ataukah mengolok-olok, menghina, menertawakan agama Islam atau ajarannya. Itu semua perkataan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, walaupun gelarnya doktor atau profesor sekalipun. Tidak ada gunanya hidup kalau kemudian kita meninggal di atas kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jaminan surga itu ada pada tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk surga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan pendidikan itu adalah tauhid, maka sesungguhnya itulah tujuan yang paling tinggi, mengalahkan tujuan-tujuan dunia. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah hanya kepada aku, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran
untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan semua syariatnya, semua hukum-hukum dan aturannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tujuan kita adalah tauhid, maka kita sudah berada di puncak tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an, mengutus semua rasul agar kiranya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perkara yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan di urutan yang kedua setelah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menghendaki bahwa kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Akan tetapi jika seandainya kedua orang tua kita ini memaksa kita kepada kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Kalau dalam surah Luqman mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Jika seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan taati. Jangan ikuti, jangan dengar. Bahkan diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa mudanya, di masa remaja, ketika dia memutuskan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia pulang untuk meminta izin. Belum sampai lalu dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan akalnya, fitrahnya, bahwa saya tidak perlu izin dalam hal-hal yang seperti ini. Tidak perlu saya izin untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh saya taat, Jadi kita tidak boleh taat pada hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Kita akan meninggalkan orang tua jika seandainya kita berbeda akidah dan keyakinan. Karena yang paling tinggi dan paling berharga dalam hidup kita itu adalah agama, adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid, di atas akidah yang benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dalam kehidupan kita itu dari segala bentuk kesyirikan. Sebab kesyirikan ini akan menggugurkan amal, bahkan seluruh amal akan dihabiskan. Tidak peduli berapapun banyaknya, tidak peduli bagaimana lamanya kita dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan memanggil kita di atas tauhid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.